Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil menghubungkan antara PHP-nya dengan database-nya. Nah, di video kali ini kita akan belajar menampilkan data yang ada di dalam database menggunakan PHP. Oke. Sebelumnya terlebih dahulu kita buat dulu desainnya di sini. Saya buat satu buah file baru dengan nama index.php. Maaf, ini saya mau huruf kecil aja. Index.php. PHP nya ada 2. Kita hapus. Nah, ini dia. Di dalam indeks PHP ini kita butuh elemen dari HTML5. Kita panggil dulu untuk menghubungkan dengan CSS Bootstrap. Di sini kemudian panggil di bawah meta viewport ini, kita panggil atau kita hubungkan dengan framework Bootstrap-nya. Nah, ini dia. Kita butuh yang ada di dalam produk CSS. Saya butuh file ini, kita rename aja. Kita copy sebentar, kita hapus dulu CSS / nama file. Oke. Sekarang di elemen body atau di bawah tag pembuka body, kita buat div baru, terus kita kasih kelas, misalnya namanya kita bungkus dengan kelas container. Nah, dalam container ini saya akan buat lagi atau judul keterangan dengan H1. Misalnya di sini saya kasih judul PHP kerat OOP. Oke, kita simpan, coba kita refresh ya di sini. Nah, ini dia sudah muncul judulnya. Oke. Kemudian di sini saya akan kasih kelasnya saya beri nama misalnya page header. Kemudian untuk teksnya saya kasih center, simpan, refresh. Belum berubah. Tag center harusnya udah berubah nih. Coba. Oh, ini dia. Kita belum bungkus judul ini dengan div baru. Kita buat div baru dan kelas baru. Di sini saya kasih kelas row, simpan. Container, kenapa nggak berubah nih? Harusnya ini header. Harusnya ini di tengah. Tapi nggak apa-apa lah, kita lanjut aja. Nah, sekarang di dalam div kelas row ini kita buat lagi div baru yang di dalamnya saya kasih kelas baru dengan nama di sini misalnya call sm8, call sm offset. Bentar, offsetnya kita kasih -2. Coba simpan. Apa CSS nya nggak kebaca ya? Harusnya coba kita buat ulang lagi. Link CSS garis miring nama filenya bootstrap.css. Nah,
Rupanya file CSS ini tadi nggak baca. Nah sekarang di bawah offset 2 ini kita akan coba munculkan data yang ada di dalam sini. Kan ada data nih, tapi sebelumnya teman-teman harus masukin dulu secara input manual ya. Ini ada 2 buah data, akan kita reload, kita munculkan ke dalam aplikasi sederhana kita. Oke, bentar, ini salah. Nah ini dia, di bawah sini kita buat table yang di dalam, kita kasih kelas dulu deh, table class, kemudian nama kelasnya table border. Terus table simpan, belum muncul apa-apa. Kemudian ada tag head di sini. Di dalam tag head kita kasih tr, kemudian th. Ini kita buat sesuai, ini ada 4 tapi kita buat 5 karena di sini nantinya ada action ya, actionnya ada, misalnya bisa diedit atau dihapus. Oke, ini kita copy aja sebanyak 5 buah, 2 3 4 5. Oke, kemudian di sini kita kasih misalnya ID, kemudian di sini ada first name, kemudian ada juga last name, ada alamat, kemudian ada action yang tadi saya bilang, simpan. Nah ini dia, di sini ada actionnya. Ini udah di bawah tag head, kita buat lagi elemen baru namanya, ini kita tag body. Nah tag body ini kita reload ya, tapi sebelumnya kita panggil dulu koneksi yang ada di dalam koneksinya. Di sini kita hubungkan dengan koneksi yang ini, kita panggil di sini. Atau kita buat satu buah file baru aja, karena di sini object oriented programming, kita buat aja satu buah file baru yang nantinya satu buah file ini jadi berfungsi untuk mengedit, menghapus, dan juga merubah data. Kita buat dengan nama misalnya crat.php. Nah ini dia, file ini nantinya penting sekali karena di sini kita cuma merubah isi yang ada di dalam file ini dan kita panggil di dalam file-file yang sudah kita buat. Oke, kita panggil tag php nya di sini, tag pembuka, tag penutup. Oke, di dalam file crat.php ini kita masukkan dulu atau kita hubungkan include, kita panggil koneksinya connection.php. Oke, simpan. Saya pakai include, biasanya saya pakai require. Kita buat kelas baru dengan nama misalnya crat extend db connection. Oke, di sini kemudian kita buat parentnya kita kasih construct. Nah ini dia. Sekarang di sini baru kita buat kelas baru ya, public function read. Kita akan buat kelas read karena di sini kita akan menampilkan datanya, jadi kita buat kelasnya dulu, public function kita buat
buat fungsinya dulu. Public function read query sama dengan this connection query kemudian di sini kita kasih aja SQL. Oh ya, di sini kita panggil juga SQL. Ini kita kasih titik koma. Kemudian kita menggunakan fungsi if query sama dengan false. Langsung aja kita return false. Nah, kemudian di sini kita kasih baris rows. Kita menggunakan fungsi dari array. Kita panggil lagi dengan while. While-nya row sama dengan query menggunakan fetch sock. Jangan fetch sock ya, fetch array aja. Fetch array. Langsung aja di sini kita munculkan rows diisi dengan row. Nah, apabila ada kita return aja, return rows. Oke. Di sini di file CRUD ini kita udah berhasil membuat function dari read. Sekarang kita di sini kita buat untuk menampilkan datanya. Jadi dari sini kita bisa panggil ke dalam index.php. Sekarang di mana tadi? Oh ya, biar nggak lupa, di atas, di bagian paling atas kita butuh session apa? Session star. Kita butuh session star. Oh ya, ini belum kita panggil tag PHP-nya. PHP. Nah, session star. Kita panggil include. Di sini kita jangan masukkan DB connection, kita cukup panggil aja include crud.php. Kenapa kita cuma manggil file include crud ini? Karena di dalam file include crud ini sudah kita sisipkan file connectionnya, jadi kita tinggal panggil crud-nya aja. Oke, kemudian kita buat crud sama dengan new crud. Oke, titik koma, jangan lupa. Nah, kita panggil di sini SQL. Tadi SQL ya, di sini kita panggil nih SQL sama dengan query memunculkan data menggunakan fungsi apa? Select bintang, tampilkan semua data yang ada di dalam tabel member. Oke, kemudian langsung aja kita result sama dengan CRUD. Langsung kita baca menggunakan fungsi read, karena di sini kita buatnya read, panggil SQL, simpan. Nah, udah. Nah, di sini langsung aja munculkan datanya di bawah tag atau di dalam tag body. Kita butuh tr, kita juga butuh tag PHP. Nah, kemudian kita muncul dengan fungsi echo apa? Row, karena di sini row ya. Nah, barisnya. Kemudian di sini, nah ini dia. Kalau udah begini, mending kita copy aja dulu. Kita copy
sebanyak 4 buah. 1 2 3 4 5 deh, karena di sini telah ada aksinya. Nah, ini dia row-nya ID. ID ini dapat dari mana? Kita lihat di dalam database-nya, apakah tabelnya kolomnya kolom ID. Benar, kolomnya kolom ID. Ingat, penulisan namanya harus sesuai, huruf besar kecilnya tidak boleh nggak sama ya, nanti error. Ini ID-nya huruf kecil semua, kita buat ID-nya huruf kecil semua. Kemudian setelah ID ada apa? Ada first name. Kemudian ada first name, ada last name. Kemudian ada lagi alamat ya, address, simpan. Coba kita cocokin. First name D-nya 2, S-nya 2. Coba lihat. Benar. Ini kalau saya refresh error. Apa? Cannot use for reading. Jadi belum kebaca ya. Kita di sini butuh tambahan dari for each. Ini kita rapin dulu biar rapi. Nah, ini dia. Kemudian di dalam PHP ini kita butuh for each. For each, kemudian kita result as, kita ambil key-nya sama dengan apa? Row. Kemudian kenapa ini satunya kita cut di sini, kita taruh di sini, map, simpan, coba refresh. Error di mana nih? Error di line 44 dan 44. Oh, ini. Atau ini belum kita kasih ID aja. Refresh. Wah, banyak errornya di line 5 sama line 7. Coba lihat di line 5. Oh, di sini belum ada titik, belum ada tanda kutip ya kalau nggak salah. Di sini kita kasih tanda kutip. Error nggak? Simpan, coba kita refresh. Wah, error lagi nih function di line 5. Masih tetap error di sini. Saya rasa errornya di sini nih. Bisa jadi errornya di sini karena di sininya kita belum masukin. Kembali ke masih di sini ya, masih di for each. Ini kita enter aja biar nggak bingung nantinya membacanya, jadi berantakan kodenya. Oh, ini TR. Aduh, saya butuh TR benernya cuma satu nih, jadi agak bingung gini. Ini kita hapus. Kita butuh table data, bukan table ini semua. Aduh, ya kita hapus dulu deh. Benernya sih nggak perlu dihapus, kita cuman kita ganti aja. Kita ganti semuanya jadi TD. Oke, simpan. Nah, kemudian di sini baru TR. Nah, ini baru sini. Di sini kita copy, simpan. Masih tetap error di line 5. Kita lihat dulu nih di sini udah bener belum? First name, coba lihat first name, FIRS name, ulang T. First name, FIR, first name, refresh, last name, address, ID.
lihat di CRUD benar, coba salahnya di di CRUD line 5 ya, tadi kita fokusnya ke sini. CRUD line 5 ini dia, construct di sini kurang titik koma, refresh. CRUD line 5 masih tetap di CRUD line 5. Coba kita udah di atas DB connection udah, ini kita enter ya biar nggak bingung. Parent construct read SQL query nya false, return false, row array while row query nya fetch array, row aja bukan rows. Simpen. Sekarang errornya di line 6, parent construct masih, tapi kita masih cari error di mana, di line tadi, line parent construct. Coba kita ke index.php, kita cari dulu di paling atas. Ini udah paling atas ya, include once. Ini udah. Select bintang from member, lihat nama tabelnya member betul. Result CRUD read SQL. Nah, di sini dalam tag body, tadi tag body ya, tag body benar. Ini di ini aja. Nah, udah rapi. PHP row, kayaknya row udah benar. First name, last name, address. Di bawah TR, oke ada ini. Kita fokus ke sini. String function construct CRUD line 6. CRUD line 6, coba parent. Ini bukan, kita nggak butuh ini, kita nggak butuh apa, coba ada yang salah nih. Kita coba ngambil ini parent construct error dari mana, coba lihat di sini. Di mana tadi? CRUD line 6. Oh iya, di sini pantas aja nih. Kita belum buat function. Kita buat dulu public function. Functionnya apa? Construct. Nah, kemudian parentnya kita masukin di sini. Simpan. Wah, error banyak di line 2, di connection line 2, line 2, line 4. Oke. Line 2 itu lihat, kita copy aja nih biar enggak salah. Penulisannya benernya udah sama nih, tinggal kasih ini aja. Simpan. Masih di line 2. Udah, kita copy aja filenya. Kemudian ini juga kita copy biar enggak sama. Connection, kita ganti yang ini nih kelasnya. Simpan. Result fetch array FETCH. Kita refresh. Nah, muncul di sini datanya sesuai.
kita lihat ada nama, ada juga ada alamat ID di sini muncul. Nah, actionnya ini karena kita belum masukin tombol, jadi masukin ini. Oke, saya rasa cukup memunculkan data menggunakan PHP di OOP. Pada video selanjutnya kita akan lanjutkan fungsi dari CRUD. Kita akan di sini kita coba belajar edit dan juga delete. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.